بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasair sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati Nabiyullah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautil a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi sahibir ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kusangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kale Anget, Mbah Ma'sum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa was sihah was salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat,
Bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam wa bijahi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa bijahi syekhina wa maulana Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin wa bijahi syekhina wa mursyidina Syekh sahibul futuh qutbur rabbani wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah, terkhusus untuk orang-orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan apa yang mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah, semua keluarga mereka yang sudah diniatkan. Mereka semua beserta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya digampangkan oleh Allah. Apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, dan apa yang sudah diinfakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini cetakan ini banyak ininya ya. Scan apaan? Ya coba itu banyak yang hilang tar halamannya. Apaan? Halaman 12 baris 15 dari bawah. Iya.
Mic itu mic. Udah ketemu semua? Kiai udah ketemu? Mang Dila udah ketemu Mang Dila? Bang Arif udah ketemu? Pak Guru Misar udah ketemu? Bang Arif udah? Bang Hendrik udah ketemu? Bang Debleng udah ketemu Bang Debleng? Bang Muklis udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qauluhu thumma intalaqu ay ar-rajulus sa'ilu amma dzukira. Thumma intolako, kemudian pergi. Artinya orang yang bertanya itu dari apa yang telah disebutkan. Apa ke? Falabitan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ay istamarra sakinan anil kalami fi hadhil qadiyati. Maka berdiam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai istamarra sakinan, artinya beliau terus menerus diam dari berbicara pada masa ini, malian bitasydidil ya'i, dengan tasydid huruf ya-nya, ai zamanan katiron, artinya dalam waktu yang lama. Waja'a fi riwayatin falabithtu bita'in madmumatin fayakunu Umaru. Dan ada juga keterangan dalam sebuah riwayat yang menggunakan redaksi labistu dengan tak yang didomahkan, fayakunu Umaro, maka jadilah yang dimaksud dengan kalimat ini yaitu Sayyidina Umar. Fayakunu Umaru huwal mukhbiru an dzalika binafsihi, maka jadinya Sayyidina Umar lah yang memberikan kabar, yang memberikan berita dari hal tersebut binafsihi, sendiri. Maka Sayyidina Umar sendiri yang memberitahu tentang kondisi tersebut. Kalau pakai palabisan nabiyyu berarti nabi yang diem. Kalau pakai palabistu berarti Sayyidina Umar yang diem gitu.
Wa kana dzalika zamanu ba'da talatin. Dan lamanya masa yang dimaksud dalam hadis ini, tadi kata-kata malian, dalam waktu yang lama, ba'da talatin yaitu sesudah 3 hari, lebih dari 3 hari. Kama jaa fi riwayati Abi Daud wa Turmudi wa ghairihima, sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Turmudi dan yang lain keduanya. Qauluhu thumma qala ya Umaru atadri manis sa'ilu qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum bi yu'allimukum dinakum. Itu ya, bukan ba. Tumma qala, kemudian Rasulullah bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'ilu, apakah kamu tahu siapa yang bertanya? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibrilu, maka sesungguhnya orang itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ai qawaida dinikum, artinya landasan-landasan agama kalian. Udah tuh, jelas. Fafihi isyaratun ila anna dina ismun littalatati al-islami wal imani wal ihsani. Dan di dalam keterangan ini terdapat sebuah isyarat yang menjelaskan bahwasanya agama itu merupakan sebutan untuk 3 hal, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang disebut agama yaitu 3, Islam, iman, ihsan. Atau kalau bahasa gampang kitanya, rukun agama itu ada 3, iman, Islam, ihsan. Jadi dari keterangan ini, yu'allimukum dinakum, malaikat Jibril ingin mengajarkan bahwasanya yang disebut agama itu, yang disebut beragama yaitu menerapkan 3 hal, Islam, iman, dan ihsan. Amr. Nah, 3 hal ini kemarin bisa kita pelajari. Tuh, kalau iman itu ilmunya ilmu tauhid, Islam ilmunya ilmu fikih, ihsan ilmunya ilmu tasawuf. 3-tiganya dah, biar lengkap tuh agamanya. Kalau 3-tiganya sudah kita kuasai, berarti kita sudah menjalankan agama dengan sesungguhnya. 3-tiganya. Jelas tuh ya? Atau kalau bahasa lainnya ada syariat, thoriqat, hakikat. Gitu. Syariat, thoriqat, hakikat. Udah. Tinggal kita lihat Kiai, kan Islam kemarin isinya rukun Islam yang 5, 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, mengerjakan puasa, dan menunaikan haji jika mampu, itu kan ya. Kalau 5-5-nya itu sudah kita jalankan, berarti Islam kita sudah sempurna. Iman kemarin 6, beriman kepada Allah,
beriman kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Kalau 6-6-nya sudah bisa kita tanamkan di hati, berarti keimanan kita sudah sempurna. Kemudian ihsan. Kemarin ihsan itu 2 apa 3 Ustaz? 3. Ihsan 3. Yang pertama, menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin, rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya semua terpenuhi. Yang kedua, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah. Atau yang ketiga, kita selalu menyaksikan Allah dalam semua aktivitas kita. Itu ya kemarin. Kalau kita sudah menerapkan salah satu dari 3 hal itu, berarti kita sudah menerapkan ihsan namanya. Nah, 3-tiganya sudah sempurna, barulah agama kita sempurna. Gitu. Agama yang kita jalankan sudah sempurna. Kalau 3-tiganya sudah kita terapkan dengan baik. Islam doang atau Islam dan iman doang, ihsannya belum, berarti agamanya belum sempurna. Atau ihsan doang sama iman, Islamnya belum, ya berarti agamanya juga belum sempurna. Untuk sempurnanya agama yang kita jalani, 3-tiganya harus ada, harus kita jalankan, kita terapkan. 3-tiganya. Udah tuh. Begitu Kiai. Ada lagi? Madilah kali. Apanya? Iya. Begini Kiai. Ketika kita tahu hukum-hukum syariat, kita tahu hukum sholat, kita tahu tata cara sholat, kita tahu hukum puasa, kita tahu tata cara puasa, kita tahu hukumnya zakat, dan kita tahu tata cara mengeluarkan zakat, itu namanya Islam tuh. Itu namanya syariat. Ketika kita menjalankan itu sesuai dengan tuntunannya, itu namanya kita sudah bertorikoh. Gitu guys. Kita namanya sudah bertorikoh. Menjalankan hukum-hukum syariat sesuai dengan tuntunan yang diberikan, itu namanya menjalankan torikoh. Ketika kita sudah menjalankan torikoh secara otomatis, itu berarti kita sudah ihsan, karena apa yang kita kerjakan, kayak tadi sholat misalkan, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan sunnah-sunnahnya sesuai dengan tuntunan yang sudah berikan, kita jalankan, itu namanya ihsan gitu. Secara otomatis orang yang ihsan berarti dia pun sudah bertoriko gitu. Guys, cuma tinggal disanadkan lah gitu torikohnya. Kita mau pakai tuntunan siapa? Tuntunan Imam Syafi'i, apa tuntunan Imam Malik, atau tuntunan Imam Ahmad bin Hambal, atau tuntunan Imam Abu Hanifah. Kalau dalam tasawufnya, apakah kita ngikutin tuntunannya Tuan Syekh Abdul Qadir, atau kita ikutin tuntunannya Imam Al-Ghazali, begitu. Itu namanya mengikuti tuntunan, menjalankan hukum-hukum syariat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan, itu bertorikot. Secara otomatis orang yang ihsan berarti dia sudah bertorikot, gitu guys. Makanya toriko artinya mengamalkan hukum-hukum syariat sesuai dengan tuntunan. Itu toriko. Kalau mengacu kepada kitab Muraqil Ubudiyah. Ntar tanya Mang Debleng dah itu yang ngaji.
Udah tuh. Jelas gak ya? Ya kan ada 3, syariat, thariqat, hakikat. Syariat itu hukum-hukum syara. Nah, thariqahnya artinya menjalankan hukum-hukum syara yang sudah ditetapkan sesuai dengan tuntunan. Itu namanya thariqah. Karena thariqah sendiri artinya perjalanan gitu. Kita menjalankan hukum-hukum syara sesuai dengan tuntunan, itu namanya sudah berthariqah gitu. Apa? Bang Arif? Ya kan tadi, ketika kita mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan, berarti kan ada yang ngasih tuntunannya. Ini tuntunan dari siapa yang kita ikutin, kan gitu. Otomatis ya pasti ada mursyidnya, ada yang nuntun namanya gitu. Secara otomatis tuh. Lah kalau bilang ngikutin tuntunan tapi yang nuntunnya kita nggak tahu, lah gimana? Apa Ibu? Jadi kudu ada yang nuntun, namanya ngikutin tuntunan ya kudu ada yang nuntun. Secara tidak langsung, yaitu harus ada mursyidnya namanya, harus ada yang nuntun, harus ada yang bimbing. Ya tinggal tugas kita dah, nyari yang bisa nuntun kita, yang bisa bimbing kita. Jelas itu? Kiai, gimana Kiai? Cukup? Wa fuhima minhu annahu yustahabbu lil muallimi tanbihu talamidatihi walir ra'isi tanbihu atba'ihi ala qawaidil ilmi wa ghara'ibil waqa'i'i talaban linaf'ihim wa faidatihim. Dan bisa dipahami juga dari hadis ini bahwasanya dianjurkan bagi seorang guru lil muallimi, bagi seorang guru, bagi yang mengajar, tanbihu talamidatihi, mengingatkan siswanya, mengingatkan murid-muridnya, dan juga dianjurkan bagi seorang pemimpin untuk mengingatkan pengikut-pengikutnya ala qawaidil ilmi, atas landasan-landasan atau dasar-dasar ilmu. Dari 3 ini, ilmu tentang Islam, ilmu tentang iman, dan ilmu tentang ihsan. Dianjurkan tuh, disunahkan buat para guru dan buat para pemimpin untuk mengingatkan siswa-siswanya, atau pemimpin mengingatkan pengikut-pengikutnya untuk memahami dasar-dasar ilmu tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Agar murid-murid kita atau siswa-siswa kita pun bisa menjalankan agama dengan sempurna, dengan yang sebenarnya. Kalau 3-3-nya sudah kita ajarkan. Diajarin fikih juga, diajarin tauhid juga, diajarin tasawuf juga gitu. Penting itu buat para guru ngajarin siswa-siswanya atau murid-muridnya 3 pelajaran itu. Wa ghara'ibil waqa'i'i, dan peristiwa-peristiwa langka, tolaban linaf'ihim wa faidatihim, agar mereka bisa mengambil manfaat dari kisah itu, dari cerita itu, dari peristiwa itu, dan mengambil faedah untuk diri mereka. Udah tuh. Tugas Ustaz Satir ini sama Kiai Asli sama Kiai Dilah ngajarin santri-santrinya
agar memahami dasar-dasar Islam, iman dan ihsan. Amudin. Kalau hanya tarok yang bisa para kagak gimana? Lalu kita anterin Kiai. Kalau mau belajar masalah tasawuf, ono belajarnya sama Ustadz Onono gitu. Itu dianterin atau dikasih arahan gitu. Emang kita misalkan baru paham masalah fikih, ya udah kita ajarin fikih, sisanya kita arahkan untuk belajar ke ustadz yang lain gitu. Ya kayak warung aja. Kalau emang di warung kita nggak ada, warung ono kan no ada no gitu. Gitu Kiai. Jangan masih dipaksain aja. Udah belanja di warung sini. Kalau kagak ada yang saya cari. Gitu. Makanya kalau jadi warung kudu lengkap, apa aja ada. Islamnya ada, imannya ada, ihsannya ada. Ilmu fikihnya ada, ilmu tauhidnya ada, ilmu tasawufnya ada, lengkap gitu. Apa? Mana dia bilang? Tukang. Tukang. Begitu Kiai, tugas kita begitu. Misalkan kita baru ngajarin fikih, ya udah untuk tauhid dan tasawufnya kita arahkan. Udah belajar tauhid sama Ustadz Onono gitu. Belajar tasawufnya sama Ustadz Onono gitu. Kita arahkan siswa-siswa kita agar mereka betul-betul memahami 3 dasar agama ini. Tanbihun zahiru hadzal hadithi mukhalifun li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'adbaror rajulu. Zahir hadis ini berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang menggunakan redaksi fa'adbaror rajulu. Kalau di sini kan pakai redaksinya tuman tolako gitu. Tapi kalau dalam riwayat sahabat Abu Hurairah itu pakainya fa'adbaror rajulu. Faqala alaihi salatu wassalamu rudduhu alayya fa'akhadhu yaruddunahu falam yarau syai'an. Kemudian Rasulullah bersabda, ini masih hadis dalam riwayat sahabat Abu Hurairah ya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, panggil kembali orang itu menghadap kepadaku. Rudduhu alayya, panggil kembali orang itu untuk menghadap kepadaku. Fa'akhadhu yaruddunahu, maka mereka semua berusaha mencari orang itu untuk mengembalikannya ke hadapan Rasulullah. Falam yarau syai'an, tapi mereka tidak menemukan apapun. Faqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah malaikat Jibril. Fayuhmalu ala anna Umar radhiyallahu anhu lam yahdur qaulahu hadza bal kana qoma anil majlisi fa ukhbira bihi ba'da talatati ayamin. Dari riwayat hadis ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu an tidak hadir pada saat Rasulullah mengucapkan kata ini. Balkana qoma anil majlisi, bahkan beliau sudah beranjak dari majlis, sudah meninggalkan majlis. Fa ukhbira bihi ba'da talatati ayamin, maka kemudian beliau diberitahu tentang hal ini setelah 3 hari. Betul. Dah selesai ya. Khatimatul majlis, penutup majlis. I'lam anna Jibril alaihi salamu malakun mutawassitun bainallahi wa rasulihi. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam merupakan malaikat yang menjadi perantara di antara Allah dan rasul-rasulnya.
Wa hadzal ismu suryaniyun wa maknahu Abdullah. Dan nama ini merupakan bahasa Suryani. Jibril itu merupakan bahasa Suryani. Wa maknahu dan artinya itu Abdullah. Malaikat Jibril bahasa kitanya Abdullah. Apa Bang Farhan? Wal khabaru dalun ala annallaha ta'ala syakkalal malaikata bima sya'u minas suwari kama marra. Dan hadis ini menjelaskan, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan para malaikat untuk berubah bentuk sesuai dengan apa yang mereka mau dari berbagai macam bentuk. Kama marra, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Wa qad kana Jibrilu yatamattalu li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi surati dahiyatil kalbi. Dan pernah juga malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apa ini Ustaz? Bahasa kitanya. Ah? Dahiyatul kalbi. Gak tahu lo kan? Kirik. Bahasa katanya kirik, anak anjing kirik ya. Apaan? Hah? Ya saya tanya itunya. Kalau anak anjing sebutannya apa saya lupa. Kirik. Kekirik. Wa fi riwayatin ma ja'ani Jibrilu fi suratin lam a'rifhu fiha illa fi hadhil marrati. Dalam sebuah riwayat terdapat keterangan ma ja'ani Jibrilu fi suratin lam a'rifhu fiha. Setiap kali Jibril datang kepadaku, pasti aku mengenalnya, pasti aku mengenalinya. Illa fi hadhil marrati, kecuali kali ini dalam bentuk seperti ini. Apa Ibu? Ya, karena yang namanya malaikat bisa berbentuk seperti apa aja. Kayak kemarin misalkan kita malam Jumat, waktu malam Rajab tuh, mau zikir ada anjing gitu. Jangan-jangan ini bukan anjing beneran gitu. Hah? Nggak, kalau itu mau beneran ya, itu mau makan ayam sih. Ayam, bebek pada bebek apa nila? Entong. Setiap kali Jibril datang kepadaku, pasti aku mengenalinya, kecuali pada bentuk seperti ini. Ke kiri. Qala Ibnu Adil rahimahullahu yurwa anna Jibril alaihi salamu nazala ala Adam alaihi salamu itnatai asyarata marratan. Berkata Imam Ibnu Adil rahimahullahu ta'ala, silakan Pak. Diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam turun kepada Nabi Adam alaihi salam sebanyak 12 kali.
12 kali. Wa ala Idrisa arba'amar rotin, dan turun kepada Nabi Idris alaihi salam sebanyak 4 kali. Wa ala Nuhin khamsamar rotin, dan kepada Nabi Nuh 5 kali. Wa ala Ibrahim itnataini wa arba'ina marrotin, atau marrotan boleh ya. Dan kepada Nabi Ibrahim turun sebanyak 42 kali. Wa ala Musa arba'ami'ati marrotin, dan kepada Nabi Musa itu 400 kali. Wa ala Isa asyra marrotin, dan kepada Nabi Isa 10 kali. Wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'an wa ishrina alfi marrotin. Tuh. Dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril turun sebanyak 24.000 kali. Paling banyak ya. Kalau kita berapa kali? Ada. Kalau datengin pocong, kunti sering. Wa qad wasafallahu subhanahu wa ta'ala Jibril alaihi salamu bil quwwati. Faqala 'allamahu syadidul quwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada malaikat Jibril alaihissalam dengan sebutan kekuatan. Faqala 'allamahu syadidul quwa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajarkannya oleh malaikat Jibril yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Wa kana min quwwatihi annahu iktala'a qura qaumilutin minal ma'il aswadi wa hamalaha ala janahihi wa rafa'aha ila sama'i tumma qallabaha. Di antara kekuatan malaikat Jibril yaitu bahwasanya beliau pernah mencabut desa kaum Nabi Lut dari Laut Hitam. Diangkat itu kampungnya. Wa hamalaha ala janahihi, dan kampung itu dibawa di sayapnya. Wa rafa'aha ila sama'i, dan kampung itu diangkat ke langit. Tumma qallabaha, kemudian ditebalikin. Wajar macam-macam malaikat Jibril. Kampungnya ditebalikin, apalagi timbang Bang Ipul. Apa Ustaz? Pak Ketua temu bacanya. Halaman 13 sekarang. Wa kana min quwwatihi an soha soihatan bitamuda fa asbahu jatimina khomidina. Dan diantara kekuatan malaikat Jibril yaitu bahwa beliau pernah berteriak 1 kali terhadap kaum Samud. Fa'asbahu jatimina khomidina, maka mereka semua langsung mati seketika dan tersungkur. Teriak doang itu. Apa dia bilang? Alhamdulillah umat Nabi Muhammad siksaannya ditahan, ditunda. Nah, kalau kaum nabi-nabi sebelumnya ya seperti itu. Kaum Lut, kaum Sodom begitu. Langsung ditebalikin kampungnya. Kalau ditahan itu nanti Ya nanti siksanya di akhirat kayak di neraka. ah, Ya. Kenapa?
Ya artinya buat kita umat Nabi Muhammad masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, begitu Kiai. Ditahan dulu siksaannya, ditungguin ini orang taubat apa enggak. Gitu. Nah kalau kayak begini kan punya kesempatan taubat, tahu-tahu pagi-pagi udah pada mati aja begitu. Alhamdulillah makanya bersyukur kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Diberikan segitu banyaknya kasih sayang oleh Allah. Sampai orang-orang yang maksiat pun masih ditunggu taubatnya. Malam yugorgir selama napasnya belum sampai tenggorokan. Wa kana hubutuhu minas sama'i 'alal anbiya'i alaihi musallatu wassalamu wa su'uduhu ilaiha fi asra'i min tarfati 'ainin. Dan beliau malaikat Jibril turun dari langit kepada para nabi dan naiknya dia ke langit lebih cepat dari kedipan mata. Nggak kebayang ngomong ya. Wa yuqalu lahu an-namus kama fil Bukhari wa Muslim. Dan malaikat Jibril juga diberikan julukan an-namus sebagaimana yang terdapat dalam yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walaqad hukiya ba'dul ulama'i atau haka ya. Walaqad haka ba'dul ulama'i fi tasnifin lahu annallaha tabaraka wa ta'ala auha ila Jibril alaihi salamu an ahbit ilal biladil fulaniyati fa'aqlib alaiha safilaha aliyaha safilaha fa'aqlib aliyaha safilaha fa innahu qad ishtadda ghadabi alaihim fi hadhil lailati. Faqala Jibrilu subhanaka ya Rabbi wa ayyu dzambin fa'alu qala innahu qad raqiba fihim fi hadhil lailati sab'una alfi dzakarin sab'ina alfa farajin sab'ina alfi farajin zinan. Ada sebuah hikayat yang diceritakan oleh beberapa ulama di dalam kitab-kitab yang mereka susun, yang disusunnya bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam, memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam an ahbit ilal biladil fulaniyati fa'aqlib aliyaha safilaha. Turunlah ke kampung si Fulan, kemudian terbalikin kampung itu, bikin bagian atasnya ada di bawah. Suruh terbalikin. Fa innahu qad ishtadda ghadabi alaihim fi hadhil lailati. Karena pada malam hari ini kemarahanku telah memuncak atas mereka. Faqala Jibrilu, maka malaikat Jibril bertanya, subhanaka ya Rabbi, maha suci engkau ya Tuhanku, wa ayyu dzambin fa'alu, dosa apa yang sudah mereka kerjakan sehingga engkau sangat murka, sangat marah. Qala innahu qad raqiba fihim fi hadhil lailati sab'una alfi dzakarin sab'ina alfi farajin zinan. Karena pada malam hari ini ada 70.000 zakar yang dimasukkan ke dalam 70.000 farji dengan cara berzina. Ada 70.000 kemaluan laki-laki yang dimasukkan ke kemaluan perempuan dengan berzina. Bukan suami istri, Bukan, zina. Apa Bang Arif? Mengeri. Kalau di kampung kita ada orang zina, kita antepin aja, ngerihnya kampung kita ditebalikin juga.
Apa? Bang Ipul? Kemarahanku telah memuncak pada malam hari ini. Sampai Jibril nanya, dosa apa yang sudah mereka lakukan? Karena pada malam hari itu ada 70.000 kemaluan laki-laki yang dimasukkan ke dalam 70.000 kemaluan perempuan dengan cara berzina. Qala fadhahaba ila tilkal qura. Maka malaikat Jibril pergi ke kampung itu. Wa kanat sab'amadaina. Dan kampung itu memiliki 7 desa. Farafa'aha ala khafiyatin min janahihi. Kemudian malaikat Jibril mengangkat kampung itu di ujung sayapnya. 7 desa diangkat di ujung sayapnya. Hatta wasala biha ila ananis sama'i, sehingga sampailah malaikat Jibril membawa kampung itu ke atas awan. Wa arada ayyuqal libaha, dan Jibril ingin membalikkannya. Wa kana limra'atin minhum ajinun faqamat ilaihi walaha tiflun naimun fil mahdi. Pada saat bersamaan ada perempuan yang sedang membuat adonan. Dia mengambil adonan itu dan anak kecilnya, anaknya yang masih kecil sedang tidur di ayunan. Falamma an wada'at yadaha fil ajini istaiqazat tiflu min mahdihi wa soha. Ketika perempuan itu meletakkan tangannya di adonannya, tiba-tiba anaknya yang kecil terbangun dari ayunannya dan berteriak. Faharatil mar'atu fi amriha, maka perempuan itu menjadi kebingungan melihat perilaku anaknya. Wa madza taf'alu wa yaduha fil ajini, dan apa yang harus dia lakukan sedangkan tangannya sedang memegang adonan. Wa waladuha yasihu, pada saat bersamaan anaknya sedang berteriak. Faqalat min azmi hirqatiha tukhatibu waladaha. Ya waladi, inna rabbi subhanahu wa ta'ala min karomihi halimun la yu'ajjilu bil uqubati ala man asahu. Maka perempuan itu berkata dengan disebabkan oleh rasa gelisahnya, tukhatibu waladaha, dia berbicara kepada anaknya, ya waladi, wahai anakku, inna rabbi subhanahu wa ta'ala min karomihi halimun la yu'ajjilu bil uqubati ala man asahu. Wahai anakku, sesungguhnya Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala di antara kemurahannya yaitu dia bersifat maha pemaaf. Dia tidak akan menyegerakan siksaan kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Qala falamma takallamatil mar'atu bidzalika sakana ghadabullahi azza wa jalla. Ketika perempuan itu berbicara, berkata seperti itu, menjadi redaklah murkanya Allah azza wa jalla. Wa qala li Jibrilu, maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, do'il qura makanaha. Ya Jibril, taruh lagi kampung itu di tempatnya semula. Fa innahu qad sakana ghadabi bimunajati hadhil mar'ati liwaladiha. Karena sesungguhnya amarahku telah padam dengan disebabkan oleh munajat yang disampaikan perempuan ini kepada anaknya. Fa inni halimun la u'ajjilu bil uqubati ala man asoni. Sesungguhnya aku zat yang maha pemaaf,
aku tidak akan menyegerakan siksaan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadaku. Fakana tiflu sababan lisyafaati fi man istahaqqul adzaba wa hum la ya'lamun. Maka jadilah anak kecil itu menjadi sebab untuk turunnya syafaat kepada mereka orang-orang yang seharusnya menerima siksaan Allah dan mereka sendiri tidak menyadari itu. Sifat maha pemaafnya Allah. Sampai kampung yang mau ditebalikin kagak jadi, suruh taruh lagi. Apaan mau dia? Namanya orang mana gitu. Tahu aja maaf gitu. Tenang tong gitu. Allah maha pemaaf. Allah tidak akan menyegerakan siksaan kepada orang-orang yang maksiat. Tibang gara-gara emaknya ngomong begitu, langsung reda murkanya Allah. Kagak salah nyari mursid. Udah tuh. Apa Ustaz? Jelas tuh. Kiai nambahin Kiai. Cukup. Kalau kita bisa nggak berhenti? Lah bisa-bisa aja Kiai. Bisa-bisa aja. Emang niatan mau maksiat apa? Hah? Ya kan begitu makanya itu. Selama masih ada bayi yang nete, selama masih ada hewan yang melata dan masih ada aki-aki yang sujud, insya Allah Allah akan hindarkan azabnya dari sebuah kampung. Gitu. Makanya bersyukur kalau engkau ngaji dinah masih sholat gitu, kita aman. Ibu. Bisa jadi dengan sebab mereka itu kita dihindarkan dari siksaan yang harusnya kita ini mendapatkan siksaan, tapi gara-gara ada anak kecil gitu, siksaan itu dihindarkan dari kita. Allahumma rdo anna wala taghdab alaina. Ya Allah, anugerahkanlah kami ridho darimu dan janganlah engkau murka terhadap kami. Amin amin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dah tuh, selesai tuh. Kita masuk ke hadis ketiga. Masih lama kan ya? Sebelum saya lanjutin kali, kayak asli kali enggak? Kayak Dila, Pak Ketua kali enggak? Cukup. Ustaz Satiri, Bang Budin kali enggak? Bang Arif kali, Bang Arif? Pak Guru Misar? Enggak. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis somadi alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mufaddalul musyarraful muayyadu fahuwa hamidun wa mahmudun wa ahmadu wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'un wa sajada. Amin. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis somadi. Segala puji milik Allah yang Maha Esa. Al-Wahidul Ahad sama ya. Al-Fardis Somadi, yang sendirian dalam mengatur kerajaannya, yang menjadi tempat bergantung semua makhluknya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu makhluk pun yang dapat menandinginya.
Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Zat yang Maha Esa, tidak ada bandingan baginya. Syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Sebuah keyakinan yang menjadi sebab dilimpahkannya nikmat yang selama-lamanya untukku. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu. Dan aku meyakini bahwa pemimpin kita dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hambanya dan utusannya. An-nabiyul mufaddalu, nabi yang diistimewakan, al-musyarrafu yang dimuliakan, al-muayyadu yang selalu diberikan pertolongan. Fahuwa hamidun, beliau bernama Hamid dan Mahmud dan Ahmad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, dan atas keluarganya dan para sahabatnya, maroka'a raki'un wa sajada, selama masih rukuknya orang yang ruku dan masih sujudnya orang yang sujud. Amin. Namanya banyak amat ini. Lah, itu baru 4 Kiai, belum semua. An Abi Abdurrahman bin Amr bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hijjil baiti wa shaumi ramadhana, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam ini dibangun di atas 5 dasar, 5 pondasi. Pertama, syahadat, keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahas rukun Islam lagi kita. Zakat mal apa zakat? Dua-duanya kayak zakat fitrah juga, zakat mal juga. Dua-duanya. Kalau zakat fitrah itu zakat badan kita, zakat mal, zakat harta kita. Dua-duanya. Badan kita harus kita zakatkan, harta kita juga kita keluarkan zakatnya. Dua-duanya. I'lamu ikhwani waffaqani Allahu wa iyyakum li ta'atihi anna hadzal haditha haditsun azimun rawahul Imamul Bukhari fil imani wat tafsiri wal imamu Muslimun fil imani wal haji. Perlu kita ketahui bersama, wahai saudara sekalian, semoga Allah memberikan taufiknya kepadaku dan kepada kalian semua untuk dapat berbuat taat kepadanya. Anna hadzal haditha haditsun azimun, bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang agung. Rawahul Imamul Bukhari fil imani wat tafsiri, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab iman dan bab tafsir. Wal imamu Muslimun, dan Imam Muslim fil imani wal haji, di dalam bab iman dan bab haji. Wa qad ishtamala ala arkanil islami, dan hadis ini mencakup rukun-rukun Islam. Fahuwa min qawaidid dinil azimati, dan itu merupakan landasan
yang sangat agung bagi agama kita. Udah tuh. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ay ussisa. Dibangun Islam ini artinya didasarkan. Wa aslul bina'i ayyakuna fil mahsusati dunal ma'ani. Aslinya bangunan itu selalu merujuk kepada benda-benda fisik, dunal ma'ani, bukan benda non fisik. Fastiqmaluhu fil ma'ani min babil majazi. Maka penggunaan kalimat bangunan dalam hal-hal yang non fisik termasuk bab majaz. Majaz. Waqad apa ya? Perumpamaan. Majaz. Harusnya kan yang namanya bangunan itu fisik ya. Kalau kemudian kata-kata bangunan itu digunakan dalam hal yang non fisik, itu berarti majaz, kiasan. Perumpamaan aja. Wa qad jaa fi ghayatil hasani wal balagati, dan ini telah dijelaskan dalam bentuk yang sangat indah dan balagoh yang sangat bagus. Id ju'ila lil islami qawaida wa arkanan mahsusatan. Karena dijadikan untuk agama Islam ini landasan dan tiang-tiang mahsusatan yang bisa dirasakan. Wa ju'ilal islamu mabniyan 'alaiha, dan dijadikan agama Islam ini didirikan di atas landasan-landasan dan tiang-tiang tersebut. Qauluhu ala khamsin ay khamsi da'aima ay qawaida hiya hasilu ma sayulkaru. Ala khamsin artinya 5 landasan, artinya 5 dasar yang nanti akan dijelaskan pada yang akan datang. Qauluhu syahadati alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullahi. Ucapannya keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Hadza huwar ruknul awwalu min arkanil islami. Ini merupakan rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Udah tuh. Kita terusin dulu ya. Belum masuk bahasan ini. Masih bedah kalimatnya. Walamma kanal imanu huwa tasdiqul qalbi bikulli ma ulima bid-darurati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kana tasdiqul qalbi amran batinan la itla'a lana alaihi ja'alahu syari'u manuton bisyahadataini. Ketika keadaan iman itu yaitu keyakinan dalam hati terhadap semua yang diketahui secara doruri, bahwasanya itu termasuk ke dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan keyakinan dalam hati merupakan masalah yang batin, tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya. Ja'alahu syari'u manuton bisyahadataini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan itu dikaitkan dengan pengucapan 2 kalimat syahadat, agar kita tahu mana orang yang beriman, mana yang tidak. Padahal iman itu merupakan masalah yang batin, maka diperintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai lambang keimanan seseorang.
Qala ta'ala qulu amanna billahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah aku beriman kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalamu umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah. Dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mau meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa sayati insyaallah taala al-kalamu ala makna dzalika. Dan akan datang insyaallah taala keterangan tentang makna yang demikian. Wa ala syai'in min fadli la ilaha illallahu fi mahallihi, dan sedikit dari keutamaan la ilaha illallah pada tempatnya sendiri nanti. Udah tuh. Tanbihun halin nutqu bisyahadataini syartun li ijra'i ahkamil mu'minina fid dunya minas sholati alaihi wat tawaruti wal munakahati wa ghairiha ghairu dakhilin fi musammal imani au juz'un dakhilun fi musammahu qaulani. Apakah pengucapan dua kalimat syahadat yang merupakan syarat untuk berlakunya hukum-hukum mukminin di alam dunia ini, dari disolatkan jenazahnya dan hukum-hukum berkaitan dengan waris dan juga hukum-hukum pernikahan dan yang lain sebagainya, apakah itu masuk ke dalam bahasan iman? Apakah itu tidak masuk ke dalam bahasan iman, atau itu merupakan bagian yang termasuk ke dalam bahasan iman? Qaulani, ada dua pendapat. Dhahaba jumhurul muhaqqiqina ila awwalihima. Jumhur ulama muhakkikin berpendapat kepada pendapat yang pertama, lebih condong kepada pendapat yang pertama. Wa alaihi man saddaqa biqalbihi wa lam yuqirra bilisanihi ma'atamakkunihi minal iqrari fahuwa mu'minun indallahi. Dan di atas pendapat ini, man saddaqa biqaulihi, diambil pemahaman bahwa orang yang meyakini dengan hatinya walam yuqirra bilisanihi, meskipun belum mengucapkannya dengan lidahnya, ma'atamakkunihi minal iqrari, meskipun dia mungkin mengikrarkannya. Orang yang memiliki keyakinan tapi tidak mengucapkannya dengan lidah, meskipun dia mampu mengucapkannya, fahuwa mu'minun indallahi, maka dia tetap dianggap mukmin menurut Allah. Ada orang misalkan kelihatannya atau memang kita tahu dia non muslim, tapi padahal hatinya dia beriman kepada Allah, cuma belum mau mengucapkan keyakinannya itu, mengucapkan syahadatnya itu. Meskipun dia bisa sebenarnya, itu dia dianggap mukmin indallah, mukmin menurut Allah. Pantes kering mulut ya, belum ngopi bisa kita. Bukan
menurut syariat Long Budin. Kalau yang kemarin kita baca di kitab Tanwirul Qulub, ada orang mukmin indallah dan mukmin indan nas begitu. Mukmin menurut Allah dan mukmin menurut masyarakat. Gitu. Begitu Budin. Menurut masyarakat bisa jadi orang itu sebenarnya belum masuk Islam gitu. Karena belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi padahal hatinya sudah beriman kepada Allah. Gitu. Itu namanya kafir indan nas, mukmin indallah. Menurut masyarakat dia kafir, tapi menurut Allah dia mukmin gitu. Dibalik, gimana kalau kayak kita orang-orang Islam, tapi hati kita tidak yakin kepada Allah? Itu yang kayak begitu, mukminun indan nas, kafirun indallah. Menurut masyarakat dia orang mukmin, tapi menurut Allah dia kafir gitu. Parah yang kedua jadinya. Wahada al-faqu bil lugati wal urfi, dan ini lebih cocok dengan redaksi yang ada dan menurut pemahaman umum. Ini lebih pas. Meskipun orang itu belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau memang hatinya sudah memiliki keyakinan, dia dihukumi mukmin, tapi indallah, meskipun masyarakat nggak ada yang tahu. Wa dhahaba katsirun minal fuqaha'i ila tanihima. Tapi banyak juga ulama fikih yang lebih condong kepada pendapat kedua. Wa alzamahumul awwaluna bi anna man saddaqa bi qalbihi fakhtaramat hulmaniyatu qabla ittisa'i waqtil iqrari bilisanihi yakunu kafiron. Dan pendapat ini dijadikan pegangan oleh ulama-ulama pada masa awal-awal Islam, bi anna man saddaqa bi qalbihi, bahwa orang-orang yang meyakini dengan hatinya, fakhtaramat hulmaniyatu, tapi kematian merenggutnya lebih dulu, qabla ittisa'i waqtil iqrari bilisanihi, sebelum dia sempat ikrar dengan lidahnya, yakunu kafiron, maka tetap dia dihukumi kafir karena belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi menurut ulama muhakkikin, ulama tauhid, mereka sudah beriman, tapi menurut ulama fikih mereka belum beriman. Wa huwa khilaful ijma'i ala ma naqalahul Imamur Razi wa ghairuhu. Tapi pendapat ini bertentangan dengan pendapat ijma seperti apa yang dikutip oleh Imam Ar-Razi dan imam yang lainnya. Lakin yu'aridu da'wal ijma'i qaulus syifa'i. As-sahihu annahu mu'minun mustaujibul jannata. Akan tetapi yu'aridu da'wal ijma'i qaulus syifa'i,
bertentangan dengan pengakuan kaum ijma ulama qaulus syifa'i, pendapat yang terdapat dalam kitab Asy-Syifa yang berbunyi as-sahihu, yang sahih, annahu mu'minun mustaujibul jannata, bahwa orang seperti itu mukmin dan dia wajib masuk surga. Betul. Hayatu atbata fihi khilafan, sekiranya ditetapkan di dalamnya khilafiyah, perbedaan pendapat. Dah. Situ dulu ya, jam 1. Ada 2 pendapat jadinya. Ada ulama yang berpendapat bahwa meskipun orang itu belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau dia sudah meyakini beriman kepada Allah, maka dia dihukumi mukmin meskipun hanya indallah. Gitu. Pendapat kedua mengatakan meskipun dia sudah beriman, kalau memang belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap dia dihukumi kafir. Gitu. Tapi yang paling sahih, as-sahihu annahu mu'minun mustaujibul jannata. Yang paling sahih bahwa orang itu tetap dianggap mukmin dan wajib masuk surga. Itu yang pada akhirnya kita diperintahkan untuk tidak suudzon, tidak menganggap buruk orang-orang yang saat ini masih belum masuk Islam. Karena bisa jadi hatinya mah sudah memiliki keyakinan itu, cuma belum mau ngucap 2 kalimat syahadat aja. Ya, berdasarkan keterangan yang kemarin kita temukan di dalam kitab Tanwirul Qulub. Ada mukmin indallah dan mukmin indannas, ada mukmin indallah, kafir indannas, ada kafir indallah, mukmin indannas. Ada orang yang memang betul-betul mukmin menurut Allah dan juga mukmin menurut masyarakat. Kelompok kedua, ada orang yang mukmin menurut Allah tapi kafir menurut masyarakat. Yang ketiga, ada orang yang kafir menurut Allah tapi mukmin indannas. Apa kemudian? Cukup ya? Besok baru kita bahas sholat. Jam 1. Oke, nambahin sebelum saya tutup. Cukup. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.